Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ya, ini adalah Nokia 8110 4G. Ya, jadi guys, di sini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Nokia 8110. Sebuah handphone yang sudah diperbarui jadi 4G. Aslinya ini adalah sebuah handphone yang diluncurkan sama Nokia sendiri pada tahun 96 dengan memiliki desain yaitu dia melengkung. Jadi ya, keunggulannya sih kalau dulu itu dia memang hanya di bagian desainnya aja sih yang melengkung kayak gitu dan bisa juga di slide ya untuk HP ini ya. Dan Nokia ini juga disebut sebagai Nokia pisang pada zamannya dan dijual itu bisa sampai 9 juta. Sekarang ini handphone saya nemuin yang barunya. Ini kan diluncurin tahun 2017 ya. HP ini diluncurin tahun 2017. Dulu sih saya pas lagi nyari-nyari di toko ada yang jual dan harganya itu masih 3 jutaan. Dan akhirnya baru kemarin lah saya beli yang murahnya. Ini saya beli murah di Facebook dan belinya dekat-dekatan sama saya guys ya. Jadi yang jual itu Jakarta Pusat dan harganya tuh cuma 80.000 aja. Tapi saya dapetin HP ini tuh 80.000, nggak ada charger dan juga nggak ada dusbook. Jadi ya saya dapetin cuma handphonenya doang sama baterai. Buat casannya sih saya sebenarnya bisa pakai OTG sih. Jadi handphone kayak gini tuh ya yang udah apa namanya udah zaman-zaman sekarang udah OTG lah. Nah, BTW ini saya sebelum saya review HP ini saya minta maaf ya buat kalian semua yang memang dengar audio saya mungkin ada yang kurang jelas apa gimana. Saya minta maaf karena sekarang ini saya ganti HP lagi jadi Infinix Hot 11s NFC. Bisa kalian lihat sendiri ada apa namanya kayak watermarknya ya di sini saya kurang tahu. Intinya adalah watermarknya, saya lupa di mana dan ya Oppo saya akhirnya saya kasih ke orang tua saya soalnya orang tua saya mau buka Gojek guys ya. Jadi ya doain selalu lah supaya kerjaannya sukses selalu guys ya. Jadi ya saya rela ganti handphone sementara dulu. Nanti mungkin kalau misalnya saya ada sempat waktu, mungkin nanti saya bisa benerin S4 saya S4 zoom saya guys ya. Saya waktu itu pernah punya S4 zoom itu kameranya lumayan lah. Oke. Ya, so guys, di pada video kali ini balik lagi ke topik, kita akan coba mereview sedikit. Kita akan mengulas sedikit ya tentang HP ini. Ini adalah sudah saya pakai sekitar 2 mingguan ya. Jadi kita akan lihat apa namanya menu-menunya itu kayak gimana dan apakah HP ini tuh masih bisa digunakan di tahun 2023 sekarang. Langsung aja kita review. Ini adalah Nokia 8110. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba review dulu dari bagian yang awalnya guys ya. Jadi untuk handphone ini dia itu sebenarnya ada dua varian warna. Yang pertama warna hitam dan warna kuning. Dan yang saya pilih ini warna hitam karena saya bahkan bawa ke sekolah ya. Jadi buat ngatasin ketahuan guru ya biasalah orang-orang sekolahan kan suka ngumpetin handphone ya kalau gimana. Tapi kalau lagi ujian ya tetap aja saya simpen guys ya. Tapi ya saya biasa sih kalau apa ya kalau keluarnya tuh cuman ya paling buat SMS ya buat SMS doang dan yang saya punya ini versi Cinanya ya guys ya. Karena kalau saya lihat di bagian menunya tuh dia dari logo bootingnya beda, udah gitu ringtone-nya juga beda. Koneksinya juga beda. Saya dulu kalau nggak salah pernah ada dengar kalau HP-HP kayak gini itu kalau nggak salah sudah bisa WiFi. Tapi sayangnya di handphone ini saya cuman bisa ngerasain GPRS-nya aja. Waktu itu saya sudah sempat nge-search ke Google, kayak ke Google, ke YouTube. Google bisa, Facebook nggak bisa guys. Jadi cuman bisa Google, Facebook nggak bisa, WA, YouTube nggak bisa. Jadi cuman ada Google doang. Itu pun juga Google agak lama nunggunya. Dan ya itu masih pakai paket data guys ya, ataupun pakai kuota. Jadi belum bisa pakai WiFi. Ya daripada boros, saya kan ada WiFi ya. Jadi ya udah saya nggak usah pakai lah. Mending saya pakai yang N61 aja lah. Itu udah bener ada WiFi guys ya. Oke. Ya so guys di sini kita akan coba review dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi kalau kita lihat di bagian bodinya, di sini tuh untuk di bagian bodinya seperti ini ya. Jadi ini tampilan depannya. Kalau kita fokus ke bagian atas, di sini dia ada earphone dan bagian bawahnya sini juga dia ada logo Nokia. Bagian bawahnya sini ini ada layar dan samping atas di sini ya, bukan ini di atas ini dia kayak ada bekas stiker-stiker gitu ya. Saya kurang tahu ini apakah handphone tadinya servisan apa bukan guys ya. Saya kurang tahu lah, tapi intinya ya handphone itu udah second guys. Jadi dijual tuh udah second. Cuman 80.000 doang guys ya. Saya ngeliat-ngeliat handphone kayak gini tuh di toko digetok banget lah harganya loh. Bisa
Sekarang mah yang HP-HP kayak gini malah 90 ribuan ya. Bukan 90 ribu, 900 guys ya. Kalau dulu saya di Karawang itu handphone kayak ginian malah dijual 20 ribu guys ya. Jadi saya bawa uang nih 20 ribu, tinggal saya kasih bisa gitu dapatin. Ya walaupun memang ada minus gitu. Kayak di layarnya mungkin ada yang gelap, apa ya, ada yang blank ya. Tapi itu harganya masih masuk akal. Ericsson pun juga dulu saya nyari masih murah banget. Cuman sayang waktu itu saya nggak beli guys ya. Malah sekarang jadi mahal ya. Jadi bisa 5 juta, 6 juta ya harganya, nggak masuk akal guys ya. Oke, ini untuk di handphone ya seperti ini. Jadi yang saya punya ini warna hitam. Lanjut ya. Untuk di bagian bawah sini ini ada layar. Layarnya ini masih TFT ya. Jadi belum warnanya tuh belum spesifik banget. Kalau ngeliat gambar itu dia kayaknya agak gimana gitu, bintik-bintik gambarnya guys ya. Dan bagian bawahnya sini ini juga ada slider. Oh ya BTW untuk di layarnya dia pakai plastik ya. Karena waktu itu pernah ada yang nanya, "Bang, itu layarnya dari plastik apa dari kaca, Bang? Takutnya kan pecah gitu ya, mungkin ya." Jadi ini dari kaca ya, dari plastik ya, sorry ya. Kalau dalamnya memang dari kaca. Kalau dari luarnya sini ini kaca screen-nya itu memang dari plastik guys ya. Jadi kalau jatuh ya palingan ya pecah doang, retak gitu ya guys ya, nggak sampai kena tangan berdarah gitu, nggak juga guys ya. Kecuali kayak ditekan ya, diginiin gitu ya pecah, tapi ya paling pecahnya cuma retak-retak gitu doang guys ya, nggak sampai kena tangan ada serpihan-serpihannya gitu ya. Serpihannya juga nggak bahaya sih, misalnya plastik. Untuk di bagian bawah sini ini ada slidernya, dan slidernya seperti ini. Untuk di bagian dalamnya di sini ada keypad, dan keypadnya ini seperti ini ya, dia masih ABC belum QWERTY. Dan bisa kalian perhatiin untuk di keypadnya sini ini ada tombol buat panggilan. Ya itu bisa dilihat sendiri tuh ya, udah ada bekas bercak-bercak jari-jari guys ya. Tuh, udah berbekas-bekas bercak-bercak. Ini ya wajar sih, HP-HP memang udah bekas-bekas mah udah pasti kayak gini-gini semua guys ya. Dan apalagi ini keypadnya juga agak jelek ini keypadnya, Cina punya ya. Di sini dia ada tombol buat panggilan ya, yang duanya tombol buat panggilan. Atasnya ini tombol buat back. Lalu sampingnya di sini juga dia ada tombol buat option ataupun juga bisa buat select. Dan tengahnya sini ini buat tombol navigasi, tombol OK-nya juga bisa di sini guys. Oke. Untuk di bagian bawahnya di sini dia ada tombol keypadnya aja 1 sampai bintang, dan ini tombol numeriknya. Bagian bawah sini dia juga ada mikrofon ya. Jadi mikrofon ini ada 2. Kalau misalnya kita tutup di sini, di bagian bawah sini juga dia ada mikrofonnya. BTW untuk sistem dari slidernya ini dia bukan pakai kabel ya. Jadi kalau HP-HP lain kan biasanya pakai kabel gitu ya, ada kabel fleksibelnya. Kalau ini dia konsepnya tuh sama kayak kamera Nokia N70. Jadi di sini tuh dia di sini ya, di sini apa di sini gitu. Dia ada kayak apa namanya? Kayak ada pencetan gitu. Jadi kalau misalnya dia yang mencet, dia ngedetek handphone ini mati. Jadi kalau misalnya kita gini nih, dia mati. Atau kalau misalnya kita giniin lagi, dia baru ngebuka. Itu tergantung dari settingan ya. Bisa di setting juga mungkin mati, bisa di setting juga nyala terus ya. Tapi kalau HP ini udah nyala terus tuh, nyala terus guys ya, sampai baterai habis tuh gas aja tuh. Nggak bisa diatur ya. Cahaya apa namanya, pengaturan cahayanya nggak bisa diatur ya, mau berapa detik gitu ya. Jadi nyala terus. Jadi kalau misalnya kita mau matiin ya harus digini juga gitu. Oke. Untuk bagian bawahnya sih di sini ada mikrofon aja dan nggak ada apa-apa. Ini slidernya udah agak kendur guys ya. Kekurangan dari HP ini sih slidernya kendur ya tuh. Tapi kalau gini sih nggak kendur sih. Soalnya saya pas pertama kali beli, saya tuh nggak tahu guys ya kalau HP ini tuh slidernya bisa kendur. Maka dari habis itu saya kalau misalnya saya telepon tuh saya giniin tuh. Dulu kan kalau misalnya kalau saya giniin kan tek gitu ya. Dia ngunci. Kalau sekarang malah balik lagi guys ya, jadi turun lagi gitu ya. Itu kesalahan sih. Dan ini buat buat peringatannya sih buat kalian semua yang beli HP kayak gini, jangan dilakuin guys ya kayak gitu. Soalnya dulu saya kalau habis nelpon suka gitu ya. Dulu saya pernah ada handphone kayak gitu juga, tapi awet ya. Saya kira nih handphone bakal awet juga, ternyata enggak ya. Nokia Cina sih soalnya sih. Dan Nokia zaman sekarang mah nggak gitu awet ya. Ya, untuk di bagian atas, di bagian sampingnya di atas sini dia ada tombol buat power ya. Jadi tombol powernya tuh di sini, bukan di sini ya. Dulu pas pertama kali saya beli, saya kira mati ya di sini. Kok lu kok mati ya? Saya beginiin, nggak taunya di sini ya tombol powernya. Ya, untuk di atasnya di sini dia juga ada tombol bukan tombol ya, ini lubang ya. Di sini dia ada lubang casan ya. Untuk lubang casannya dia pakai OTG, dan sampingnya sini dia juga ada lubang headphone jack. Sampingnya di sini juga nggak ada apa-apa.
Dan untuk di bagian belakangnya sini, dia ini ada flash ya, lampu flash di sini, atas sini. Bagian bawahnya di sini ada kamera dan di sini ada loudspeaker. Di sini ada logo Nokia. Dan di sini untuk membuka tutupannya dari sini guys ya. Jadi dari yang ini nih, kayak ada apa namanya? Garis ini nih, kita tinggal korek aja pakai kuku, ya itu kita buka guys ya. Ini untuk bahan materialnya kebanyakan dari plastik ya. Ini samping-sampingnya juga plastik. Side-nya juga plastik ya. Tutupannya juga pun juga plastik. Dan plastiknya ini agak tebal ya, plastik itu ya. Jadi nggak terlalu nggak mudah patah juga gitu. Oke, untuk di dalamnya di sini juga dia ada segel ya di sini ya. Ini modelnya 8110 ya. Nggak ada logo Nokia-nya guys ya. Di sini ada IMEI 1, IMEI 2. Di sini ada slot SIM card 1 ya, di sini 2. Oh, ini SIM 1 ya, ini SIM 2. SIM 2-nya pakai micro SIM ya, dan ini pakai mini SIM. Di sini juga ada tempat buat slot SD card. Slot SD card-nya ini bisa sampai 64 GB dan saya masukin cuma 8 GB doang karena ya nggak terlalu pakai-pakai juga guys ya. Karena ya 64 itu sekarang lagi mahal-mahalnya, jadi saya pakai yang biasa aja lah. Ini untuk baterainya sudah saya ganti ya. Saya modif lagi, ini Philips. Saya pakai Philips punya. Ini bekas Philips Xenium ya dulu ya, kebanting layarnya blank. Jadi saya ganti di sini. Oke, ini kita tutup aja untuk tutupannya. Tinggal kita tekan aja. Nggak usah pakai digeser-geser segala, nggak kayak dulu guys ya. Kalau dulu kan bisa dikatasin apa nggak dikebawain gitu ya. Kalau ini enggak ya. Oke, dan sekarang langsung aja coba kita hidupkan dulu untuk si HP-nya guys. Ya, dari bootingnya juga ada beda ya. Logo Nokia ini putih, harusnya hitam dia, guys. Nah, ini untuk logonya udah saya ganti ya. Jadi ya logo asal aja. Ini logo apa namanya? Logo itu merupakan apa namanya? Ini ya, logo ini tuh kayak Sprint ya. Sprint itu SIM card ya, SIM card luar negeri kalau nggak salah ya saya tahu. Nah, di sini saya akan coba tes charger dulu. Nah, di sini saya coba tes charger ya di sini. Saya pakai chargernya OTG dan chargernya masuk guys. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk di sininya di bagian ininya nih ya, ini gerak guys. Baterainya warna-warni ya. Nah, ini no SIM ya, belum saya masukin SIM. Tapi biasanya saya masukin SIM itu aman ya, normal ya. SIM-nya di mana gitu tadi ya. Oke. Ya, untuk di bagian awalnya di sini tuh dia ada logo jam di sini ya. Di sini ada logo jam juga, jamnya 2. Dan perbedaan yang asli sama yang palsunya, kalau yang saya punya ini dia itu jamnya agak kecil. Kalau yang aslinya tuh dia jamnya agak gede ya. Dan di bootingnya itu dia juga kalau nggak salah Nokia-nya warna hitam. Sedangkan yang saya punya itu logonya warna putih dan nadanya pun juga dia ngikutin nada dering yang tahun 2008 ya. Itu nama nada dering ini ya. Kalau nada bootingnya itu kalau nggak salah tahun 2006 kayaknya deh. Jadi dia bukan pakai yang zaman sekarang ya, melainkan pakai zaman dulu. Berarti itu udah kelihatan juga itu handphone udah kopian ya. Dan KaiOS-nya juga nggak ada tulisan KaiOS ya guys. Jadi untuk di menunya juga dia masih acak abu lah. Di menunya sini dia ada phone book, di sini ada call logs, di sini juga dia ada music player, sampingnya sini di sini ada wireless FM. Wireless FM ini dia udah wireless ya. Jadi dia nggak usah pakai handsfree lagi, dia udah bisa dengerin musik gitu. Oke. Untuk di bagian menunya di sini juga dia ada FM dan di sini kita keluar, di sini ada message, di sini ada kamera. Untuk di bagian bawahnya sini ini ada internet. Seperti yang saya bilang untuk internetnya ini masih pakai GPRS. Dan sampingnya sini dia ada tools. Di toolsnya di sini dia ada Bluetooth, ada alarm, kalender, kalkulator, torchlight, di sini ada word clock dan ada stopwatch. Di sampingnya di sini ada settings dan di sini ada image viewer. Jadi menunya ada 2 di sini ya. Di sini ada games, STK. STK ini dia buat ini ya, buat pengaturan SIM card gitu. Jadi kalau misalnya kita mau regis apa mau isi ulang pulsa itu dari STK sini. STK itu singkatan dari SIM card SIM toolkit ya nggak salah. Atas di sini ini ada multimedia, sound recorder, my files. Di sini ada WhatsApp, di sini ada Facebook dan di sini ada Opera Mini.
Tapi ya sayangnya ketiga aplikasi ini udah nggak bisa dibuka. Saya kurang tahu kenapa. Apakah memang ini cuman buat hiasan doang ya, nggak ada gunanya? Apa memang HP ini tuh memang udah terlalu lama guys ya? Saya kurang tahu. Intinya yang pasti HP ini tuh kopian ya. Jadi bukan Nokia yang aslinya. Jadi buat semua yang mau beli murah-murah kayak gini ya udah pasti HP-nya itu kopian guys. Kalau nggak kopian pasti minus gitu. Jadi harus budayakan dulu membaca sebelum membeli guys ya. Apakah HP ini tuh kopian atau enggak? Kalian juga belinya harusnya ya di online-online gitulah yang toko-toko terpercaya. Jangan belinya tuh main ngasal beli aja guys ya. Kalau ini kan saya main ngasal beli kan, cuman buat di video doang. Jadi saya kasih peraturan aja buat kalian semua guys ya. Oke. Dan di sini kita akan coba masuk ke setting dulu guys ya. Kita akan coba masuk ke setting. Di settingnya sini kita akan coba bunyikan ringtone dulu ya. Kita akan coba tes ringtone-nya. Untuk vibratornya HP ini nggak ada vibrator ya. Jadi cuma ada ringtone doang. Dan nah ini untuk ringtone-nya ini aslinya kayak gini guys ya. Oh. Ini dia udah ringtone-nya tahun 2008 ya. Ringtone-nya juga kepotong guys ya. Dia harusnya ada lanjutannya lagi nih. Dan bawahnya ya biasa ya ringtone bapak-bapak ya. Oh. Ringtone-nya kayak gitu guys ya. Itu dulu ringtone alay banget guys ya. Saya dulu dari dulu tuh nggak pernah loh mau pakai ringtone tuh kayak gitu. Saya nggak suka guys ya. Kayak lebay gitu ringtone-nya. Kayak HP gitu kayak norak gitu. Saya malah pakai ringtone ya biasa ya, kayak telepon biasa gitu ya. Ini untuk di more ringtone-nya, ini saya tambahin lagi. Nah, ini ringtone yang aslinya nih. Ini saya download ya dari browser saya download ya. Ini ya versi tahun 2008 dan untuk SMS-nya ya saya paling pakai ini ya yang ini. Ini saya download semua guys ya. Ini saya download semua dari Google ya. Dari Index gitu. Di sini ada spiral. Ini alarm ya. Saya pakai alarm yang ini. Ya, ini atasnya musik-musik semua. Pencet lagi. Sorry. Ini saya nggak biasa sama keypad gini guys ya. Coba kita gedein ya. Adjust volume, ini 2. Speakernya agak gimana gitu ya. Gersek-gersek ya. Atau speakernya mah. Nah. Oke, ini kita kecilin lagi ya. Oke, dan nah ini saya atur dulu guys ya. Kita balikin lagi ke Nokia Tone ya. Nokia Tone. Ya, buat di ringtone-nya seperti gitu aja. Dan ini ada SIM 1 SMS ring. Dan ini SIM 2 ya. Ini buat pengaturan SIM 2. Ini SIM 2-nya kan nggak saya atur ya. Soalnya kan saya emang nggak ada pasang SIM 2 ya. Buat apaan gitu pasang SIM 2 pasang SIM banyak-banyak gitu ya. Ya, buat di other alert rings-nya di sini ada keystone. Keystone-nya nih biasa ya. Bubble-bubble gitu nih kalau ringtone satu ini bubble-bubble gitu. Jadi kalau dipencet dia bunyinya kayak tanda gelembung-gelembung gitu. Saya nggak gitu suka ya handphone bunyi-bunyi gitu. Di sini ada low battery alert ya, on. Ini kita offin aja, berisik ya takutnya ya. Di sini ada power ringtone, dial tone, saya offin semua. Nih saya silent juga guys ya. Kalau flip tone-nya ini bunyinya bunyi kayak gitu guys ya. Dulu saya pernah saya tampilin juga di handphone Tina yang bunyinya sama kayak gini ya. Bunyinya kayak tai jatuh ya. Jadi kalau misalnya kita tutup kayak gini nih, saya tutup gini, ntar dia bunyi gitu. Bunyi sama kayak gini. Gitu. Ya, buat di flip tone-nya kayak gitu aja dan di sini untuk di pembahasan ringtone-nya seperti gitu aja. Saya anggap untuk HP ini aman. Jadi untuk di speakernya aman, tapi dia agak resek-resek aja guys ya. Tapi buat speakernya sih masih aman, dia masih muncul suara. Kalau masalah resek-resek sih ya itu udah wajar ya. Soalnya kan HP ini kan bukan dikhususkan untuk speakernya ya. Kalau masalah speaker mah yang dulu saya pakai tuh yang apa namanya? Prince PC7 tuh itu mah kayaknya buat kelas-kelas HP Cina sih udah nggak ada lawan sih ya. Kayak PC7 ya, terus ada lagi Aldo tuh yang kata Aldo yang buat tentara-tentara gitu tuh yang loreng-loreng gitu itu saya juga suka juga sih, tapi belum kebeli guys ya sampai sekarang. Itu aja yang PC7 aja sih dikasih guys ya sama teman guys ya.
Ya, untuk di ringtone-nya sih kayak gitu aja. Jadi saya rasa untuk ringtone-nya aman semua dan di sini untuk di display-nya di sini ada wallpaper setting, ada ideal display setting ya. Ini ideal display display setting ini dia itu buat nunjukin apa aja yang harus kita tampilin di bagian home screen-nya. Jadi contoh di sini tuh dia bisa mungkin ada SIM card 1, SIM card 2, di sini ada FM ya mungkin di sini ya. Nah, kalau saya kan belinya ya kosong-kosong aja guys ya. Saya nggak terlalu suka handphone itu banyak menu-menu gitu ya, bikin bingung guys ya. Soalnya ini kan HP Cina gitu ya, kayak katanya jelek gitu. Jadi ya saya rasa ya standar-standar aja lah. Wallpapernya saya pakai nama sendiri ya. Di sini ada LCD backlight. Ini LCD brightness-nya juga bisa dikencengin, bisa terangin. Ini keypad backlight dan di sini ada auto keypad lock. Buat di time-nya ya, untuk time layarnya sini nggak ada guys ya. Jadi ini nyala terus. BTW untuk bagian bawahnya sini ini untuk tombolnya warna putih ya, tombol keypad ini. Oke, di sini kita akan coba ke call setting. Di call setting ini bisa kita juga bukan di call setting ya, di mana ya? Oh, security. Di security ini, nah ini ya, slide to lock or unlock keypad. Nah, jadi kalau misalnya kita on nih, kita offin, dia ini cuman balik doang ya. No, cuman balik doang ke bagian menu awalnya. Ini kok jadi bunyi sih? Oh, nah, bunyinya kayak gitu guys ya tuh. Nah, kalau ini dia nggak mati nih. Ini kalau misalnya mau dimatiin bisa tinggal kita setting lagi ke sini ya. Ini kita ke security di sini. Nah, on. Nah, kalau kayak gini, nah mati guys ya. Nah ini saya coba nonaktifin dulu ya tandanya. Berisik nih kalau kayak gini guys. Nggak suka guys ya. Saya kalau HP kayak gitu berisik gitu dengarnya. Bunyi tai jatuh guys ya. Cetek. Nah. Ya, untuk di bagian settingannya sih kayak gitu aja. Ini ada indikasi LED. Cuman indikasi LED-nya dia nyalanya yang di sini guys ya. Ini dia buat kalau misalnya ada telepon dia nyala. Tapi saya nggak suka guys ya. Saya dulu pernah pas lagi pertama kali saya pakai itu kan ada orang yang nelpon ya buat ngetes. Nah, itu flashnya nyala. Saya kira malah di foto guys ya. Saya kira mah. Maka dari itu saya matiin aja guys ya. Saya kira mah dari sini gitu loh. Ada lampu-lampu gitu ya. Kayak Nokia 6300 kan di sini kan ada lampu-lampunya ya warna biru ya. Saya kira kayak gitu loh. Malah nggak taunya di sini di belakang ya. Malah jadi kayak ngirain motor orang gitu. Nah, untuk di settingannya sih kayak gitu aja dan di sini kita coba browsing dulu guys ya. Kita coba browsing dulu. Nah, ini kita coba ke internet. Kita input Google. Salah. Ini tombolnya kecil banget nih. Oke, ini Oke, google.com. Oh iya, dia file. Gua belum masukin kartu SIM card. Oke guys, jadi untuk SIM cardnya sudah saya masukkan. Sekarang kita coba ke internet dulu. Ini untuk sinyalnya sudah dites aman tuh ya. Nah, di sini kita akan coba search lagi. Kayaknya nggak usah kita ini deh. Dari history juga kayaknya bisa deh. Nah ini ya. Nah di sini kita akan coba search. Ini tuh sinyalnya aman. Oh tapi masih dial file guys ya. Berarti untuk sinyalnya sih ini kayaknya nggak nentu guys ya. Biasanya dia bisa, tapi karena mungkin memang ini mungkin sinyalnya lagi ini kali ya tuh ya. Tiba-tiba bisa hilang sendiri ya. Mungkin ini apa namanya sinyalnya memang lagi apa namanya down mungkin ya. Jadi nggak gitu bisa guys ya. Tapi biasanya sih bisa guys ya. Mungkin nanti kalau misalnya bisa mungkin nanti akan kita buatin videonya guys ya. Jadi ya kira-kira kayak gitulah buat di internetnya dan di sini kita coba tes kamera dulu guys. Nah, kita coba tes kamera dulu. Di sini saya foto apa ya? Kita foto ini guys ya. Kita foto Kingston ini.
Itu pakai flash ya. Coba kita ini lagi. Coba ya kita tes. Ini coba ya. Ini dia ada pengaturan juga di sini, ada kontras, ada brightness juga, dan di sini kita coba ke settings. Settingnya di sini ada auto dan di sini auto ya, auto. Coba kita tes capture. Nah, lampu flash ya. Oke. Oke, coba deh. Sekarang kita coba matikan lampu. Gambarnya gelap banget, guys. Nah. Oke guys, jadi itu adalah hasil kameranya guys ya. Jadi itu baru kamera fotonya aja. Untuk di kamera video recordernya di sini untuk kamera videonya di sini 240 kali 320, gila, kecil banget ya. Dan di sini brightness-nya juga bisa diatur 5, 6 malah ya. Ada 6 select. Di sini ada kamera, di sini ada efek juga ya. Efeknya di sini normal, black and white di sini, blue, green, yellow, red, sepia, negatif ya. Negatifnya sih biasa sih tuh, biasa ya. Kayak kamera standar ya. Nah, oke, normal. Coba kita video guys ya. Oke. Ini adalah hasil kamera dari si Nokia 8110-nya guys. Jadi ini kameranya agak tele ya. Kalau menurut ini agak tele, kameranya agak mendekat, aslinya jauh ya harusnya ya. Dan resolusinya kayak gini ya. Ya apa adanya aja sih resolusinya, ini agak gelap. Jadi ya untuk di resolusi masih VGA dan hasilnya kayak gini guys. Tuh, jamnya dari sini aja masih dekat banget loh tuh. Ini kameranya super tele guys ya. Dan ini untuk zoomnya dia nggak aktif, jadi nggak bisa zoom. Untuk gambarnya ya kalian yang nilai sendiri guys ya, kira-kira kayak gimana hasilnya. Tapi kalau menurut saya sih ini gambarnya buat kelas-kelas HP jadul sih ya lumayan sih. Walaupun kalau di indoor gitu dia kayaknya nggak terlalu kelihatan banget sih ya. Dia gambarnya masih samar-samar gitu kayak kamera pantau nih. Tapi ya udah bisa buat video kayak gini sih udah lumayan guys ya HP tuh. Ya buat menurut saya sih ini kameranya masih aman, dia sensornya masih bagus, tapi resolusinya aja yang jelek ya, dan gambarnya juga putus-putus, buram-buram gitu. Jadi buat kamera sih kayak gitu aja. Oke guys, untuk kameranya ini dia ternyata untuk formatnya masih 3GP ya, jadi untuk kameranya ini masih kecil banget ya. Nah jadi kalau misalnya nanti saya mau edit nih, harusnya saya saya ubah dulu. Nah, formatnya tuh jadi MP4 ya. Biasanya kalau 3GP gini nanti pas ditampilin itu nanti dia gambarnya kecil banget gitu ya kalau di kamera. Jadi mana nggak kelihatan ya. Jadi kita harus ubah lagi ke MP4 guys. Dan ya kira-kira sih kayak gitu aja buat dari kameranya. Saya sudah tes dan hasilnya gimana kalian nilai sendiri guys ya. Jadi saya rasa cukup sampai segitu aja untuk dari kameranya, dan di sini kita akan coba terakhir kita coba review gamenya. Di sini kita coba review. Baru mau di-review. Nah ini untuk gamenya snack doang dan ini levelnya hard ya. Saya sebagai game sejati snack ya. Zaman dulu kan saya mainnya snack, belum ada game apa-apa. Jadi saya mainin ini dari grafiknya sih ini putus-putus ya. Cuman nggak terlalu gimana-gimana sih, nggak terlalu error apa gimana gitu ya. Ini terus snacknya juga udah agak beda guys ya. Udah bukan zaman dulu lagi tuh. Ini makanan ini ya. Ya, ini coba saya ini. Ini kalau di HP Cina gini dia kan nggak ada bonus-bonusnya ya. Kalau di handphone zaman dulu kan ya yang aslinya itu kan dia ada bonus-bonusnya ya. Jadi dia ada makanan, ada satu pakan dia gede, itu dia kalau misalnya dia kena, ini apa namanya levelnya skornya nih ya, skornya itu nambah dia. Jadi dari 7 itu bisa sampai 16 itu langsung ya. Kalau ini satu-satu aja terus tuh mainnya. Nggak ada habis-habisnya. Tapi makin panjang sih. Tuh ya, dari kecil bisa sampai panjang ya. Ya ini mungkin gamenya cuma diciptakan buat ini guys, buat apa namanya pajangan doang kali guys ya, buat ngelengkapin doang gitu. Supaya orang-orang tuh nggak ini. Supaya lengkap aja lah kira-kira lah. Ini buat orang-orang yang bosan gitu ya, gabut ya. Nggak ada internet ya, handphone mati apa gimana. Main kayak ginian juga
ada aja sih yang bosan sih. Cuma kalau orang-orang yang apa ya, suka sama HP-HP jadul mungkin ada aja sih yang suka sama game ini ya. Saya juga dulu kalau lagi mati lampu, handphone tuh mati, ya saya paling main kayak gini-ginian ya. Pakai Nokia dulu kan saya pernah pakai ada Android juga dulu ya. Ya nggak kena-kena guys. Oke lah ya kira-kira sih kayak gitu. Dan ini kalau misalnya mentok itu dia nanti bundir ya. Ya kalau mentok ini dia terkalah. Ini nanggung banget ya. Udah kena tuh. Nih kita tamatin sampai 20 guys. Nggak kurang kena. Nah, kalau misalnya kayak gini dia game over ya. Kalau yang zaman-zaman dulu tuh handphone biasanya dia ini ya. Dia mau nabrak tembok kek, dia tetap aja nembus guys ya. Kalau HP ini tuh beda ya. Ya untuk di game snacknya sih kayak gitu aja dan ya ini saya exit aja dan untuk gamenya cuma satu doang dan oh ya BTW untuk di senternya saya akan coba tes. Jadi kalau misalnya kalian semua ya ada yang mau tes senternya ya di sini di tombol OK sini bisa kita pencet untuk di tombol OK-nya. Nah, tombol OK-nya kalau bisa kita pencet agak lamaan, senternya itu di sini ya. Senternya menurut saya sih ini agak terang ya, tapi nggak terlalu dibilang terang, nggak terlalu terang-terang banget. Jadi asal ada center aja. Jadi menurut saya sih kalau handphone yang mau ada senternya gitu, ya beli aja guys ya, Prince P7 ya. Kalau HP kayak gini mah ya paling cuman di model-modelnya doang guys ya kayak gini ya, bengkok-bengkok kayak gini guys ya. Oke. Jadi ya buat reviewnya sampai segini aja buat review dari saya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau misalkan nggak suka bisa di dislike dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah guys. Oke. Sampai segini untuk video ini. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.